Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, bacaannya panjang memang, kisahnya dari ayat 13 sampai dengan ayat 35. Memang di sana panjang betul. Mungkin yang sepuh juga sampai kok berdirinya agak lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kisahnya seperti tadi saya menyambung dalam pembukaan tadi, Emmaus yang disebutkan. Nah, saya mau tes dulu. Bacaannya panjang, Anda mendengarkan atau tidak? Untung telinga saya bukan hanya candelan moco-moco. Baik, saya mau tanya. Dua orang murid yang pergi ke Emmaus, betul ya? Namanya siapa saja? Kleopas dengan siapa? Ibu, Bapak, kembali saya mengulangi lagi, ini adalah gaya penulisan dari Lukas. Karena khas cerita mengenai kisah pergi ke Emmaus itu hanya ditulis di dalam Injil Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak menuliskannya. Lalu di sana menyebut nama satu murid, Kleopas. Dan Kleopas itu bukan rasul. Ya kan, bukan rasul. Maka yang satu murid lain siapa? Sebetulnya adalah kita mencantumkan nama kita masing-masing. Jadi sebetulnya perjalanan antara Kleopas dengan diri kita yang berbicara tentang Tuhan yang bangkit. Dan ini adalah problem para murid pertama yang sulit untuk menerima warta kebangkitan. Apalagi warta pertama tentang kebangkitan diwartakan oleh Maria Magdalena, seorang perempuan, dan mereka sulit menerima kabar kebenaran itu dari perempuan, karena tidak ada perempuan yang belajar teologi pada waktu itu. Pada waktu itu ya, tidak ada perempuan yang belajar teologi pada waktu itu, sehingga sulit untuk menerima pewartaannya. Lalu yang kedua, para rasul yang datang mengunjungi makam Tuhan yang kosong itu juga tidak pernah belajar teologi pula, tidak pernah secara khusus belajar kitab suci, maka sulit untuk menerima pewartaan mengenai kebangkitan. Nah, maka Tuhan dalam percakapan dengan dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu, Kleopas dengan kita, mengajak kita untuk membuka kitab perjanjian lama, yaitu kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan ternyata di sana dalam pewartaan itu diwartakan mengenai Sang Mesias yang harus bangkit dari antara orang mati. Nah, para murid pun itu mengira kebangkitan Tuhan itu ya seperti Lazarus pada waktu dibangunkan oleh Tuhan, atau anak Yairus yang dibangunkan oleh Tuhan, atau pemuda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ada wujudnya, ada orangnya yang dekat dengan mereka, tetapi mereka tidak menemukan Tuhan. Dan ini problem yang terjadi, dialami oleh para murid perdana pada waktu itu untuk memahami kebangkitan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan dalam mengajak untuk membaca kitab suci, mereka berkobar-kobar, tetapi belum menangkap bahwa yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus. Tapi hati mereka sudah berkobar-kobar. Nah, pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti yang berekaristi bersama dengan mereka, mereka baru ngeh, oh ini Tuhan yang bangkit. Yang tujuan mereka pergi ke desa itu untuk beristirahat, mereka langsung pulang dan punya semangat untuk mau mewartakan kebangkitan Tuhan. Ini kisah kitab sucinya. Nah, sekarang ini berbicara apa kepada kita? Kitab suci ini berbicara apa kepada kita? Kita yang dilibatkan dalam percakapan mengenai kebangkitan Tuhan, apakah kita juga merasakan bahwa pada waktu kita membaca mengenai perjanjian lama,
baik itu Taurat maupun kitab para nabi, kita juga bisa menghubungkan bahwa pewartaan itu ada hubungannya dengan kisah mengenai Tuhan Yesus. Hubungannya tentu saja bukan hubungan langsung, tetapi nubuat, mungkin juga pewartaan mengenai akan hadirnya Sang Mesias. Tetapi kita bisa mau menangkap di sana bahwa ternyata kitab suci baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru melukiskan mengenai kisah penyelamatan yang berpuncak pada Tuhan Yesus. Kita memang menyebut perjanjian lama, tetapi saudara-saudara kita Yahudi tidak akan menyebut perjanjian lama. Mereka pasti akan menyebut dengan kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, dan Ketubim. Singkatan dari itu. Jadi Taurat, Nevi'im maksudnya kitab nabi-nabi, dan Ketubim yaitu tulisan-tulisan yang bukan nabi-nabi, tetapi seperti misalnya Mazmur, Amsal, dan sebagainya. Mereka menyebut kitab Tanakh, dan kita mengambil seluruh Tanakh itu menjadi kitab suci kita yang kita sebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru yang khusus melukiskan atau menggambarkan atau mencatat mengenai Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak menyeleksi kitab perjanjian lamanya. Kita ambil utuh sebagai kitab kita. Kenapa? Karena kita ternyata bisa membaca dalam perjanjian lama ini ada kisah mengenai warta tentang Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita mengalami kebingungan mengenai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menjadi penyelamat, kita harus rajin untuk membaca kitab suci. Karena semakin kita banyak membaca kitab suci, semakin pengetahuan kita akan terbuka. Karena roh Tuhan sendiri yang mendampingi kita. Karena semakin kita membaca kitab suci itu, hati kita akan berkobar-kobar. Dan kita akan mengalami juga kelengkapan dari kitab suci itu, perwujudan mengenai Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi. Tuhan memecah-mecah roti. Memang yang ngomong pada saat pemecahan roti itu adalah romonya, dan romonya tentu punya dosa. Bahkan mungkin saya sebagai romo itu dosanya lebih berat dibanding dengan panjenengan semua. Tetapi karena berdasarkan tahbisan, saya yang dipercaya oleh Tuhan untuk mewujudkan Ekaristi itu. Jadi belum tentu dosa romo itu lebih ringan, enggak, bisa lebih berat dibanding dengan dosa panjenengan. Kenapa? Karena panjenengan ini adalah umat-umat yang suci. Betul, suci? Anda ingat dalam syahadat kita, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, terus Katolik dan Apostolik. Ada kata kudus. Kita adalah gereja, gereja adalah kita, dan dikatakan kudus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang menuntun kita menuju kepada kesucian. Dibuktikan lagi dengan apa? Dengan kita jarang untuk menerima sakramen pengakuan dosa, menampakkan bahwa kita adalah orang yang suci, gak punya dosa. Betul kan? Bener kan praduga ini? Jadi kita kan gak punya dosa, maka ya jarang untuk pergi ke ruang pengakuan dosa. Maka kalau tanya kepada Petrus, koster kita, ruangan mana yang paling kotor di gereja kita, dia akan dengan mudah mengatakan ruang pengakuan dosa. Kenapa? Karena jarang dipel, karena jarang digunakan. Karena jarang digunakan, maka ya percuma untuk dibersihkan, gitu katanya. Nah, ibu bapak, itu menjadi menandakan apa? Aspek positifnya, kita orang yang suci. Baik. Lalu berikutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan juga mau mengajak kita tidak hanya sekedar membaca kitab suci, tetapi juga mau mengajak kita dalam pergulatan. Dikatakan dua orang pergi ke Emmaus bercakap-cakap dengan Tuhan. Iman kita berkembang bukan berdasarkan membaca kitab suci saja,
tetapi ada dalam percakapan, ada komunikasi dengan saudara-saudara kita yang seiman. Tentu saja yang kita bicarakan adalah kalau ini dengan saudara yang seiman adalah tentang Tuhan. Maka iman kita makin lama makin berkembang. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak butuh untuk pertemuan lingkungan, saya nggak butuh pertemuan ada di paroki, iman saya bisa berkembang melalui kitab suci. Omong kosong. Karena yang akan kita alami kalau hanya sekedar membaca kitab suci saja, ya ini membaca kitab suci saja, pengetahuan kita yang berkembang. Tetapi emosi kita tidak akan ikut berkembang. Rasa kita, di situ iman itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga ada di dalam hati kita. Iman akan berkembang kalau kita senantiasa bercakap-cakap. Ada sharing iman antara satu dengan yang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maka kita diajak oleh Tuhan untuk bisa bersharing iman satu sama lain supaya iman kita berkembang. Dengan iman kita berkembang, akhirnya kita akan mampu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bisa melihat, cek saja Bapak prodiakon kita. Ada prodiakon yang baru? Yang mana? Ada satu prodiakon yang baru. Dulu pada waktu menjadi prodiakon, sebelum jadi prodiakon, seringkali merasakan kehadiran Tuhan kan? Sering. Terus karena sering kali mengalami kehadiran Tuhan, lalu Tuhan merasakan bahwa Tuhan memanggil Anda jadi prodiakon, atau karena kepaksa dipilih umat? Oh, panggilan. Dan juga karena didorong oleh umat juga, pasti saja. Nah, kita bisa melihat di situ ada sesuatu. Tapi pengetahuan mengenai Allah mungkin sudah didapat. Tetapi semakin terlibat dengan umat Allah, semakin menggabungkan diri dengan tugas pewartaan, iman itu pasti akan semakin lama semakin dalam. Maka ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maka kalau kita mau iman kita mendalam, kita harus melibatkan diri dengan jemaat yang lain. Maka kita bisa melihat, oh kalau demikian saya mau iman saya berkembang, maka saya harus melibatkan diri percakapan dengan jemaat yang lain mengenai Tuhan. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk mendalami iman kita, dan nantinya berani untuk bersharing seperti dua murid yang kembali dari Emmaus itu. Dia bersharing mengenai pengalamannya ketemu dengan Tuhan pada waktu Tuhan memecah-mecahkan roti itu. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah datang dalam Ekaristi pulang, kita pulang, kita membagikan pengalaman kita mengenal Tuhan pada waktu Tuhan memecah-mecah roti itu. Dengan seperti itu kita nantinya akan bisa mewartakan Tuhan yang sungguh-sungguh mau untuk senantiasa dekat dengan kita. Ada suatu tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat merenungkan.